kitab Bulughul Maram, dan terakhir kita membahas hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala kana al-Fadlu bin Abbas, Fadl bin Abbas menemani Rasulullah SAW. Kemudian datang seorang perempuan min Khas'am. Khas'am taqa' diyaruha ala tariq Taif, kota di sekitar Taif. Ya. Faja'al al-Fadlu yanzuru ilaiha wa ilaihi. Kemudian Fadl tadi melihat perempuan yang bertanya kepada Rasulullah. Ya. Wa ja'ala an-nabiyyu yusfu wajhal fadli ila syil akhar. Kemudian Rasulullah SAW memutar wajah Fadl tadi ke arah yang lain. Artinya tidak disuruh Fadl itu untuk melihat wajah perempuan tadi. Ya, tidak disuruh itu untuk melihat wajah perempuan. Faqalat ya Rasulullah, inna faridatallah ibadihi fil haji adrakat. Sesungguhnya kewajiban haji yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya datang ketika bapakku sudah tua. Yasbutu 'ala rahim, dan dia untuk ibadah. Afa ahujhu, apakah aku boleh menggantikan hajinya? Ya, anak perempuan tadi menggantikan haji bapaknya. Qala na'am wa dzalika fi hajjil wada. Boleh, iya. Boleh seorang anak menggantikan haji orang tuanya, bapaknya atau ibunya. Dikarenakan mungkin ada sesuatu uzur, kekurangan, ketidakmampuan oleh orang tua kita untuk melakukan kewajiban haji tersebut. Ya. Maka di sini kemarin hadis mengajarkan kepada kita salah satunya adalah birrul walidain. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, salah satunya adalah dengan cara menggantikan haji orang tua. Itu salah satu bentuk birrul walidain. Ya, cara berbuat baik kepada orang tua. Dan banyak bentuk-bentuk birrul walidain yang lainnya. Seperti siapa? Uwais Al-Qarni, dia gendong ibunya hanya untuk melakukan haji ke Makkah. Ini salah satu bentuk birrul walidain orang-orang terdahulu. Ya. Maka birrul walidain termasuk pelajaran yang bisa diambil dari hadis Ibnu Abbas ini. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah bahwa orang yang menggantikan haji itu disyaratkan. Orang yang menggantikan haji itu disyaratkan harus dari tempat atau dari wilayah yang sama. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad. Jadi kita kalau ingin menggantikan haji untuk orang tua kita harus yakin bahwasanya orang itu tuh betul-betul menggantikan haji kita. Paham ya? Kita harus yakin. Jangan meminta ganti haji dan kita tidak tahu siapa yang menggantikan hajinya. Yang penting kulah hudai. Nah, itu tidak boleh. Makanya Imam Ahmad itu mensyaratkan menggantikan haji itu dengan orang, ya,
Jadi kalau kita sekarang nih meminta gantikan haji kepada orang yang di Makkah, kita tidak tahu orangnya siapa. Tidak tahu orangnya siapa. Yang penting orang di Makkah duit sekian lah, pokok aku gantikan hajinya, misalkan ya. Ini dalam mazhab Imam Ahmad tidak seperti ini. Karena ditakutkan ada ketidakjelasan. Tapi kalau kita meminta ganti haji dengan orang yang kita ketahui, kita berikan dia biaya untuk berangkat nih biayanya, ya, dan kita kenal dengan orangnya dan dia yang melakukannya, maka itu boleh untuk menggantikan haji pada orang yang tidak mampu tadi. Seperti siapa? Seperti perempuan ini yang menggantikan untuk nya. Dan masuk orang yang dipercaya. Dan ini dalam mazhab Imam Ahmad. Ada pendapat yang lain bahwa Rasulullah SAW tidak memberi syarat siapapun hajinya sah hajinya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW tidak memberi syarat. Rasulullah hanya memberikan jawaban bahwa orang yang sudah tidak mampu melakukan ibadah haji boleh digantikan oleh orang yang lain. Rasulullah tidak ada yang memberi syarat. Nak yang menggantikannya itu tinggalnya di Mekah, nak yang menggantikannya itu sudah menikah, nak yang menggantikannya itu laki-laki ataupun perempuan boleh. Ya. Tidak menjadi syarat. Ya. Maka khilaf antara para ulama ini kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita. Jangan sampai kita menggantikan haji digantikan oleh orang-orang yang tidak terpercaya. Bahkan sekarang banyak kan travel misalkan dengan harga yang murah, tahu-tahu dia tidak berangkat. Ya. Maka cukuplah menggantikan haji kepada orang yang terpercaya, sehingga haji yang kita minta untuk diganti itu betul-betul dilakukannya. Sudah ini menggabungkan antara dua perkataan mazhab ulama tersebut. Kemudian hadis juga mengajarkan kepada kita bahwasanya wajah perempuan dan suara perempuan itu fitnah. Ya. Wajah perempuan dan suara perempuan itu fitnah. Kapanpun dia bisa datang. Gitu loh. Dan tidak semua orang itu terkena fitnahnya. Paham ya? Contoh nih kita ya. Kita pertama kali masuk ke Afrika itu. Kita tidak nafsu nengok cewek Afrika itu. Hitam, gelap. Ya nafsu, tidak nafsu. Kita nengok macam orang laki. Ini yang anak sendiri rasakan ya. Tidak nafsu. Ya. Tapi lah lama-lama 4 tahun misalkan di sana. Lama-lama pacak cakep mungkin. Aku pacak cakep nih mungkin. Ya. Ya seperti itu. Gitu loh. Mungkin kita ketawa. Belum ada yang ngerasa ya macam mana. Ya. Dan fitnah itu bisa terjadi pada diri kita dan tidak terjadi pada orang lain. Gitu loh. Maka ketika perempuan ini bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menanggapinya dengan biasa saja. Tapi Fadl ini melihat kepada wajah perempuan itu, wah gitu loh. Paham enggak? Fadl ini melihat wajah ke perempuan itu, wah. Dan dalam keadaan haji. Makanya Rasulullah SAW putar kepalanya. Jangan ditingoki, bahaya. Ya. Maka di sini para ulama itu berbeda pendapat apa hukumnya cadar. Ya. Hukum cadar itu ulama 2. Antara yang mewajibkan dan yang menyunahkan. Tidak ada yang menyebutkan makruh, tidak ada yang menyebutkan haram, bahkan boleh pun tidak ada. Perbedaan ulama adalah wajib dan sunnah saja. Maka kalau kita melihat orang yang bercadar berpindah dari 2 hukum ini, kita malah benci, oh berarti kita sakit kita. Ya. Karena khilaf ulama itu cuma 2, sunnah ataupun wajib. Ya. Sunnah ataupun wajib. Maka yang meyakini bahwasanya cadar itu wajib, jangan sinisme. Belum ada takwa ini. Yang tidak bercadar ini.
Paham ya? Nah, ini kacau ini. Karena ulama pun berbeda pendapat. Ya. Dan yang meyakini itu sunnah, jangan sinisme juga melihat yang menggunakan cadar, yang meyakini dia wajib. Gitu loh ya. Karena ulama beda pendapat. Gitu loh. Tapi ulama sepakat ketika wajah itu menjadi fitnah. Semuanya sepakat. Ketika wajah itu menjadi fitnah, maka dia harus ditutup. Bahkan mazhab Imam Syafi'i menyatakan seperti itu. Kita ada nengok orang laki tapi wajahnya macam cewek. Ada. Kita nengok orang laki ini, tapi wajah dia itu macam cewek. Sehingga membuat fitnah. Tahu fitnah ya? Kita nengok dia itu macam kita nengok cewek. Gitu loh ya. Membuat fitnah itu namanya. Ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i seperti ini, laki-laki seperti itu pun harus ditutup mukanya. Ya, harus ditutup. Makanya dalam mazhab itu orang yang tidak mempunyai jenggot amrot, ditakutkan wajah dia itu fitnah. Ya. Ditakutkan wajah dia itu fitnah. Dan sekarang orang biasa saja. Biasa saja, tapi real kenyataannya coba tengok sekarang. Perempuan semuanya, laki-laki menyukai laki-laki pun semakin banyak. Gitu. Semakin banyak. Itu realnya sekarang. Ya. Maka kalau ada perkataan ulama itu menjelaskan seperti ini, ikuti. Karena ada hikmah di balik itu semuanya. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika memindahkan wajah Fadl itu jangan sampai wajah perempuan itu menjadi fitnah bagi dia. Jangan sampai wajah perempuan itu menjadi fitnah bagi dia. Ya. Hadis selanjutnya masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna imra'atan min Juhainah. Ya, min Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nazarat an tahuj. Seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Rasulullah dan bertanya. Ya. Sesungguhnya ibuku bernazar. Nazar tahu ya? Nazar tahu. Niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, demi zat, demimu, demi engkau, wallahi. Ya. Demi zat yang maha agung. Kalau engkau memberikan aku ini, maka aku akan melakukan ini. Itu nazar. Bahasa fikihnya adalah mewajibkan sesuatu yang tadinya itu boleh atau sunnah. Sesuatu yang derajatnya itu boleh ataupun sunnah diwajibkan dengan qasam. Qasam itu dengan sumpah. Ya, dengan sumpah. Tidak boleh bernazar sesuatu yang wajib. Paham enggak? Contoh, ya Allah, kalau engkau meluluskanku ujian nasional, aku akan sholat 5 waktu. Tidak ada baca. Karena sholat 5 waktu itu wajib. Tidak baca dijadikan nazar. Paham ya? Tapi boleh menjadikan nazar itu contohnya apa? Ya Allah, demi Allah, ketika engkau meluluskanku di ujian ini, ya, maka aku akan melakukan puasa dalam 1 bulan. Tidak masalah. Ya. Bahkan apa ya? Ana bernazar. Ana sendiri nih yang paling dekat nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau memang istri ini melahirkan normal, duit sisa ku beli kambing. Biarlah habis, ku beli kambing gua. Mendak deh normal datang ngapain habis duit. Ya. Alhamdulillah Allah berikan normal biar agak-agak bantir sih kada. Jadi insya Allah esok pagi kita bahas bab akikah sambil akikah kita esok pagi. Pada maghrib. Besok pagi kita bahas hukum akikah besok pagi. Ya, di masjid.
Itu salah satu bentuk nazar ana sendiri. Ya. Jadi mewajibkan sesuatu yang hukumnya sunnah ataupun boleh. Tidak boleh mewajibkan sesuatu yang Allah haramkan. Paham ya? Kalau engkau meluluskan aku, maka aku akan melakukan sesuatu yang Allah haramkan misalkan. Tidak baca macam itu. Ya. Tidak boleh seperti itu. Ini kadang-kadang yang banyak ini orang-orang yang sakau, jatuh cinta misalkan. Ya. Kalau aku seperti ini aku akan datang. Apa namanya? Menjadikan engkau pacarku misalkan. Ini sakau ini, mabuk. Tidak boleh bernazar sesuatu yang Allah haramkan. Ya. Tapi boleh melakukan nazar sesuatu yang Allah sunnahkan atau sesuatu yang Allah bolehkan. Ya. Maka ini perempuan ini bernazar dia ingin melakukan haji. Haji itu apa hukumnya? Wajib. Ya. Haji itu hukumnya wajib. Dan dia termasuk rukun di dalam Islam. Kok bisa dia bernazar? Padahal haji itu wajib. Ya. Dan dia melakukan haji itu ya dikarenakan hukum haji ini boleh alat tarohi, boleh diundur, ya, maka pengundurannya itu ketika dinazarkan dia menjadi wajib dalam seketika, itu ya, wajib dalam seketika. Dan perempuan ini bernazar sebelum menunaikan nazarnya dia meninggal, dan ditanyakan oleh anaknya. Inna ummi nazarat an tahujja wa lam tahuj hatta matat. Afa ahujju anha? Apakah boleh aku menggantikan hajinya? Ya. Apakah boleh aku menggantikan hajinya? Qala na'am. Hujji anha. Hujji anha. Boleh engkau menggantikannya dan silahkan lakukan. Ya. Ara'aiti, bagaimana ketika laukana ala ummika dainun, bagaimana ketika ibumu mempunyai hutang? Ya. Akunti qadiyahu, akunti qadiyathu, apakah engkau akan melunasinya juga? Ya. Iqdullaha fallahu ahaqqu bil wafa, dan tunailah hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk ditunaikan, ya. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa nazar itu yaqa, sah hukumnya, dan jangan dijadikan main-main hukum nazarin, ya, jangan dijadikan main-main. Wa huwa ilzam mukallifi nafsihi syai'an lillahi bil qaul ghairu lazimin bi usuli syara'. Dia mewajibkan sesuatu dengan perkataannya. Kalau cuman dengan hatinya saja, dengan hatinya dia niat saja, tapi tidak disebutkan. Paham ya? Paham enggak? Dia cuma berniat saja. Ya. Tidak pernah disebutkan. Dan tidak pernah dia berjanji untuk melakukan itu, maka tidak disebut nazar. Paham enggak? Ya. Bernazar misalkan cuma di dalam hati. Enggak sampai lah yang tahunya. Ya, kalau aku dapat seperti ini niatnya itu seperti ini misalkan. Cuma di dalam hati saja. Tidak disebut nazar. Tapi kalau dia disebutkan, apalagi dengan sumpah, maka itu disebut nazar. Itulah ya. Kemudian Rasulullah SAW pernah menyebutkan naha anin nazar. Rasulullah SAW itu melarang untuk memperbanyak nazar. Paham ya?
Kadang-kadang orang melakukan nazar itu supaya keinginannya itu dikabulkan. Benar enggak? Ya Allah berikan aku ini maka aku akan melakukan ini. Ya Allah berikan aku ini maka aku akan melakukan ini. Kebanyakan orang melakukan nazar seperti itu kan. Supaya Allah itu mengabulkan keinginan dia. Ya. Maka Rasulullah SAW pernah menyebutkan innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak bisa merubah takdir. Nazar itu tidak bisa mendatangkan kebaikan. Wa innama yastakhriju bihi minal bakhil. Tapi nazar itu hanya mengeluarkan kalian itu dari sifat bakhil saja. Ya, ada orang itu bakhil. Kemudian dia bernazar. Ya. Padahal yang dia inginkan itu sudah Allah tetapkan. Sudah Allah tetapkan. Maka dia keluarkanlah hartanya dengan nazar yang dia sebutkan. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Maka jangan banyak-banyak menggunakan nazar. Ya. Apalagi mempermudah menggunakan sumpah. Paham ya? Karena nazar ini berhubungan dengan sumpah. Jangan mudah-mudah menyebutkan sumpah. Dalil ala anna nazir al-hajj idza mata qabla ada'i nazrihi yuaddi anhu wujuban in kana taraka malan. Kalau orang tua kita itu ini ya. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau orang tua kita belum melakukan haji. Kalau orang tua kita belum melakukan haji. Ya. Apalagi dia bersumpah. Dan orang tua kita mempunyai harta. Paham? Dan orang tua kita mempunyai harta. Maka harta itu wajib digunakan untuk menggantikan haji orang tua itu. Paham? Contoh misalkan orang tua kita sudah daftar haji. Orang yang sudah daftar haji itu sudah menang lah. Lah menang satu, dia sudah menggugurkan kewajiban harta dia. Paham ya? Menditanya Allah tuh ngapain kada haji? Lame ini ya. Apa namanya? Lame nunggu. Tapi hartanya sudah didaftarkan. Istilahnya ada jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu meninggal. Dia meninggal setelah daftar. Ya. Setelah dia meninggal, ini uang daftar ke mana? Jadi warisan kan? Jadi warisan enggak? Jadi warisan. Anak yang paham dia akan menggantikan haji ibunya. Bukan gak dibagikan waris dulu. Ya. Bukan dibagikan warisan dulu. Tapi uang haji ini yang sudah didaftarkan, dia akan minta orang menggantikan haji untuk ibunya. Ya. Paham kah susuk? Nah, jadi jangan berebut harta tabungan haji mak. Yang mak itu meninggal sebelum sebelum melakukan haji. Gitu. Ya. Wa istihbaban illam yatrukun mal. Dan kalau misalkan kita ingin menggantikan orang tua kita haji, ya, dan orang tua kita tidak meninggalkan harta, maka hukumnya sunnah. Paham ya? Sunnah. Contoh misalkan kita mahasiswa di Madinah, kebanyakan mahasiswa seperti ini. Setiap tahun dia itu mencari keluarganya yang belum melakukan haji, digantikan terus. Ya, setiap tahun. Dicari keluarga yang belum haji ini siapa? Cari terus. Ya. Maka ketika misalkan kita ingin menggantikan haji orang yang sudah meninggal, yang belum pernah melakukan haji, maka itu hukumnya mustahab. Boleh. Mustahab tahu ya? Disunnahkan. Gitu. Disunnahkan. Wa innal wafa bin nazar wajib 'anil mayyit walau lam yusibihi li'annahu dain.
Kalau kita mengetahui orang tua kita mempunyai hutang, maka kita wajib untuk membayarnya dengan harta dia. Walaupun orang tua kita itu tidak meninggalkan wasiat apa-apa. Paham ya? Orang tua kita tidak meninggalkan wasiat apa-apa. Tapi orang tua kita meninggalkan harta. Harta itu harus dibayarkan dulu ke hutangnya. Ya, harta itu harus dibayarkan dulu kepada hutangnya. Ini bab ini kayak berat nih. Ya. Berat mendigawe ini kayak ya. Tapi kalau misalkan orang tua tidak mempunyai harta, ya, dan dia mempunyai hutang, anaknya pun tidak mempunyai harta. Paham kasus ini? Ada kasus anaknya biasa-biasa saja, orang tua ya gile harto. Paham gile harto? Gile bejudi misalkan. Ada yang kan style macam ini? Anaknya biasa-biasa baik. Dan anaknya hidup biasa-biasa saja, tidak ada banyak juga uangnya. Tapi dia punya orang tua gila harta, gila judi. Sehingga ketika dia meninggal, dia meninggalkan hutang yang sangat banyak. Wajib tidak bagi anak ini menggantikan? Wajib tidak? Tidak wajib. Biarlah bak itu di plaza malaikat, gak salah. HP nyuruh berjudi di dunia. Ya. Tapi kalau anak ini misalkan berbaik hati dia, digantikan utang bapaknya, digantikan utang orang tuanya, walaupun tidak ada tidak ada sangkut paut dengan dirinya, dia gantikan dengan hartanya, boleh tidak? Sunnah, dia mendapatkan pahalanya. Ya, dia itu siapa? Dia yang membayarkan itu mendapatkan pahalanya. Dan orang yang telah meninggal mendapatkan manfaat. Ya, inilah dasar orang-orang mengirimkan pahala untuk mayit. Paham ya? Ini salah satu dasarnya. Makanya banyak orang-orang itu mengirimkan pahala untuk mayit dan diperluas amalannya. Ya, awalnya di bab haji diperluas, bab ngirim Al-Quran, bab mengirimkan puasa, bab mengirimkan sholat. Nah, ini sebab khilafnya di sini, gitu loh. Ya, tapi ada ulama itu yang kontekstual. Kalau Rasulullah cuma nyebut haji, ya haji baik. Jangan diperluas ke ibadah-ibadah yang lain. Kalau diperluas ke ibadah-ibadah yang lain, kita pacak transfer pahala sholat. Paham enggak? Setelah sholat zuhur kita sholat pulih. Sholat yang keduanya kita niatkan. Usolli, ya Allah aku niat sholat yang kedua ini untuk orang tuaku yang telah meninggal. Baca ada? Macam itu. Kita transfer pahala terus. Karena kita tahu orang tua kita misalkan tidak pernah melakukan sholat. Oh enggak bisa. Seperti ini. Ya, maka ini sebab khilafnya para ulama. Ketika haji nyampe pahalanya, begitu juga amalan-amalan yang lain. Nah ini ulama yang memperluas kasus. Memperluas. Tapi ada ulama yang kontekstual. Kalau hanya di ibadah haji, hanya ibadah-ibadah yang disebutkan Rasulullah, jangan diperluas ke ibadah yang lain. Gitu loh ya. Jangan diperluas ke ibadah yang lain. Kemudian hadis selanjutnya masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma sabi, setiap anak yang haji, ya, ayyuma sabiyin hajja summa balaghal hinth, kemudian dia balik. Setiap anak yang melakukan haji, kemudian umurnya balik, fa'alaihi an yahujja hujjatal ukhra, maka dia harus melakukan haji yang lain. Haji ketika masuk masa balik. Ini yang kita bahas kemarin ya. Anak-anak macam nih misal Jaki, dia haji. Pas dia balik, dia harus haji balik. Ya. Dia haji untuk keislaman dia setelah balik. Karena setelah balik itu amal catatan kita tanggung jawab masing-masing. Sebelum balik amal catatan kita itu untuk orang tua.
Ya. Bahkan para ulama menyebutkan anak orang kafir. Kafir nih baknya nyembah patung. Ya. Dia punya anak, anaknya meninggal, masuk surga apa neraka? Masuk surga. Ya. Masuk surga. Walaupun anak orang kafir. Maka begitu juga anak orang Islam. Ketika dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, catatan amalnya itu untuk orang tuanya. Ya. Catatan amalnya untuk orang tuanya. Dan ketika dia balik, maka catatan amalnya itu tanggung jawab dirinya sendiri. Ya. Tapi misalkan seperti ini. Ada orang tua yang mendaftarkan haji sebelum balik. Ada kan yang tipe macam ini. Kemudian anak itu haji setelah dia balik. Jadi dia tidak menggunakan hartanya sendiri. Paham enggak? Ini gugur enggak kewajiban haji anak ini? Gugur kewajiban hajinya. Ya. Kewajiban haji dia gugur karena dia melakukan haji setelah balik. Ya. Karena dia melakukan haji setelah balik. Tua yang membiayai anaknya itu disebut sedekah bagi anaknya. Ya. Sedekah bagi anaknya. Gitu loh. Tapi kalau orang tua menghajikan anaknya sebelum usia balik, ya, dan anak ini masuk usia balik, maka dia harus menggantikan hajinya. Ya, harus melakukan haji yang lain, haji setelah dia masa balik. Wa ayyuma abdin hajja summa u'tiqa fa alaihi ayyahujja hajjatan ukhra. Begitu juga seorang budak. Budak sekarang ndak deh. Budak zaman kita sekarang ini ndak deh. Ndak deh dikarenakan hukum Islam itu ndak deh. Itu baik. Ya. Jadi jangan kelak nanya, ngapain tidak ada budak zaman sekarang? Karena tidak ada hukum Islam. Kalau ada hukum Islam, ada budak. Gitu loh. Berarti hukum Islam sekarang enggak? Hukum Islam sekarang itu cuman seperberapa yang dilakukan. Ya. Cuman seperberapa yang dilakukan. Kebanyakannya tidak dilakukan. Tapi masih disebut negara Islam enggak? Masih disebut negara Islam. Gitu loh ya. Dikarenakan azan masih berkumandang. Dikarenakan kebanyakan mujtama Islam bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kebanyakan tidak menggunakan jilbab misalkan, tetap disebut wilayah Islam. Gitu loh. Dan ini yang menunjukkan sunnah kauniyah. Mukjizat sunnah Rasulullah SAW bahwa Rasulullah akan menyebutkan orang muslim itu akan banyak di dunia ini. Umat paling banyak itu umat muslim kan? Ya, yang hajinya pun dari seluruh penjuru dunia tapi tidak mampu untuk membebaskan Syam, Palestina, masjid Nabi mereka. Benar? Tidak mampu. Ya. Ini salah siapa? Salah kita semua ya. Fardu kifayah itu hukumnya. Ya. Terutama para orang-orang yang di atas. Ya. Yang lebih jahat lagi ketika masa-masa pemilu dia bawa Palestina. Nah, ini lebih jahat pula nih. Ya. Ketika menang Caca tidak tahu deh bendera Palestina di mana, dia di mana. Nah, ini lebih kacau, dunia persilatan lebih kacau ini. Ya. Jadi masih disebut negara Islam ketika penduduknya mayoritas muslimin. Tidak boleh kita langsung ini negara kafir misalnya tidak pecah. Ya, tidak boleh kita menyebutkan seperti itu karena mayoritas masyarakatnya muslim. Ya. Karena sebagian orang muslim ini berkeyakinan ketika hukumnya bukan hukum Islam, negara itu kafir katanya. Semua di dalamnya kafir juga. Kacau macam itu. Ya. Itu bahaya. Yang ujung-ujungnya adalah pertumpahan darah. Karena ketika tadi kalau kita sudah berani untuk mengkafirkan orang, darah yang menjadi sasarannya. Ya.
Jadi kembali, kenapa sekarang tidak ada budak? Hukum Islam belum 100%. Ya. Apalagi kasus yang terjadi sekarang ini. Masjid dicoret-coret, disilang. Ya, kasus paling terbaru ini. Itulah orang gila boleh, itulah yang kacau. Orang gila Pak, nyari masjid orang gila ini. Ngapain dia tidak nyari kafe misalnya? Ya. Nyari masjid. Subhanallah. Jadi seperti itu. Hadis selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub. Aku mendengarkan Rasulullah SAW berkhutbah. Wa yaqul, dan beliau berkata, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'aha dzu mahramin. Janganlah seorang perempuan berduaan. Paham ya? Yakhluwanna, berduaan dengan, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan. Illa wa ma'aha, kecuali perempuan itu mempunyai mahram. Ada mahram. Ya. Makanya kalau kita nak mendatangi perempuan, kita nak khutbah. Kita nak khidbah. Bukan khutbah di sini nih. Ya. Tengok bahasa Arab luas ya. Khutbah di mimbar, khidbah ke orang tua cewek. Beda U dengan I we. Itu bahasa Arab tuh. Ya, bedanya U dengan I. Tulisan sama. Makanya menhala sebut baca hala artinya. Ya. Salah sebut baca salah arti. Rasulullah ketika itu menyebutkan ketika khutbah bahwa perempuan tidak boleh berduaan dengan laki-laki kecuali ada mahramnya. Ya. Wala tusafir, begitu juga tidak boleh dia musafir, berjalan jauh. Illa ma'azi mahramin, kecuali dengan mahram. Faqama rajulun ya Rasulullah, kemudian ada yang bertanya. Ya. Makanya boleh bertanya kepada khotib Jumat. Kan kita kan enggak seterusnya boleh. Tapi yang diajak ngomong itu khotib. Jangan sibuk sendiri di belakang. Khotib menyampaikan, kalau kita kayak halah khotib, nah itu udah baca. Ya, yang seperti itu, maka dia telah lagho, dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Tapi kalau dia interupsi dengan khotib, ya khotib misalkan ingin bertanya, enggak masalah. Diperbolehkan. Ya. Diperbolehkan. Maka seorang laki-laki bertanya, inna imra'ati kharajat hajatan, sesungguhnya istriku pergi haji, katanya. Wa inni uktutibtu fi ghazwatin kadza wa kadza. Dan aku tercatat namaku di perang ini dan ini. Amin. Faqala intaliq. Ulang. Dan Rasulullah SAW keluarlah. Jangan ikut pasukan perang. Ikut pasukan haji. Yang pergi haji. Keluar, pulang. Fahujja ma'a imro'atika, salah. Dan hajilah engkau bersama istrimu. Ya. Hadis ini menjadi patokan Imam Ahmad bahwa perempuan yang tidak mempunyai mahram maka dia tidak wajib haji. Ya, ini mazhabnya Imam Ahmad ini. Gitu loh. Jadi kalau nak haji, dia harus membawa mahram. Ya. Kalau semuanya sudah meninggal, maka dia harus menikah. Nah, itulah. Ya, jadi ada cewek banyak duit misalkan, ya dah. Orang tuanya meninggal, pamannya sudah meninggal. Apa namanya? Mahram dia sudah meninggal. Kalau dia ingin haji maka menikah dia. Ya, maka menikah. Ini yang dijadikan patokan dalam mazhabnya Imam Ahmad bahwa perempuan yang tidak mempunyai mahram dia tidak wajib melakukan haji. Ya.
Wala yajib 'alaiha adaul hajj, ini ya. Wa dzalika bi ijma'il ulama. Dan di sini disebutkan ijma'. Walakin hal al-muhrim syartul wujub atau syartul ada. Tapi mereka berbeda pendapat apakah mahram itu termasuk syarat wajib atau syarat ada saja. Ya. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa mahram itu syarat wajib. Nah, ini tadi pendapatnya Imam Ahmad. Lau qamat bihi ajza'a anha ma'a tahrim inda a'immatil arba'ah. Lianna ahliyatul hajj tammah wal ma'siyah fi amrin kharijin anhu. Kemudian ketika perempuan misalkan itu menjadi syarat wajib. Kalau dia keluar melakukan haji, maka hajinya tetap sah dan dia berdosa. Itulah ya. Dia berdosa. Kalau mahram itu menjadi syarat dalam melakukan ibadah, dalam ibadah di dalamnya, bukan syarat wajib ya, tapi syarat ibadahnya. Kalau perempuan melakukan haji sendiri, tidak sah haji dia. Nah, ini bedanya. Ya, ini bedanya antara syarat wajib dan juga syarat ibadahnya. Ya. Insyaallah nanti kita lanjut di pertemuan yang lain. Masih panjang penjelasan hadis ini ya. Besok insyaallah kita bahas fikih tentang akikah, ahkamul akikoh, hukum-hukum yang berhubungan dengan akikah. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.